Kalau dapat garapan yang begitu ya, dapat garapan sebelum tekan power shot ya, sebelum tekan power shot, anggap aja shot lah ya. Area kas guru. Sebelum tekan power ada nilainya tinggi, naik turun, itu indikasinya, bukan indikasinya lagi, itu sedang terjadi komunikasi. Intinya tegangan lagi bekerja, arus lagi bekerja, ataupun HP yang restart tapi cepat, itu sama aja. Beda lagi restart tapi lama, di atas 10 detik. Restart di atas 10 detik baru restart. 10 detik baru restart. Dan ritmenya nggak teratur. Itu biasanya software. Kalau di atas 15 lah, 10 detik, 15 detik itu yang harus dicurigai software. Tapi kalau cepat nggak ada ampun, di bawah 5 detik restart. 5 detik restart. Komponen masih komplit, nggak ada indikasi kena air. Ya pokoknya bersih lah. Kalau saya fokusnya ke tombol dulu, ke tombol power. Rata-rata tombol power itu ada yang namanya TVS. TVS itu keluarga dari dioda. Dioda itu komponen aktif. Komponen aktif itu kalau diukur dioda mode, diukur pasif, normal, keluar hambatan dalam. Tapi namanya komponen aktif itu akan bekerja setelah diberi tegangan. Responsivitasnya komponen aktif, dia akan bekerja setelah diberi tegangan. TVS itu transient voltage suppressor itu akan bekerja andai kata diberi tegangan, dan TVS itu sudah sedikit loyo, maka dia akan short. Shotnya tombol power itu seolah-olah kita menekan power, makanya restartnya cepat, das di atas 5 detik, di atas, di bawah 5 detik restart, di atas, di bawah 5 detik restart, itu indikasinya seperti itu. Kalau mainport masih bersih, kalau saya fokus ke situ dulu, berkali-kali garap Infinix Hot 9, Hot 11, Oppo A12 yang masih saya ingat kemarin-kemarin ya, belum lama ya. Oppo A12, padahal anakku sudah beliin fleksibel power, sudah beliin. Sampai saya bilangin, lu ngapain beli ginian? Yang bawaannya aja ukur. Bawaan dari HP-nya user ukur, itu fleksinya, ngapain beli ginian gitu. Gak usah. Yang pertama buang tenaga, yang kedua buang duit, ya walaupun 7.000 gitu ya. Tapi kan ya kerja efektif lah. Itu yang pertama, kalau mainport masih bersih, ya mungkin indikasi air bisa, tapi yang saya tekankan di sini kalau konsletnya di bawah 5 detik, berkali-kali, der restart gitu. Di bawah 5 detik, fokus ke TVS di jalur power. Congkel aja dulu, nggak diganti juga nggak apa-apa. Itu yang Oppo 12 juga nggak saya ganti sampai sekarang. Udah 2 bulan. Kemarin kesini datang lagi ngelem LCD. Lah ini masih aman nih. Nggak apa-apa. Tapi ya kalau ngomong nggak apa-apa, ya nggak, jangan juga gitu loh. Jangan ditiru juga, nggak baik gitu kan. Tapi ya nggak diganti nggak apa-apa. Nah kalau udah garapan, nah ini yang udah garapan ini bingung. Kalau udah garapan begitu ya Pak, teknik saya itu kan shotnya gede. Sebelum tekan power 110 ya. Ya di atas 100 gede lah pokoknya lah. Shotnya gede ya. Sebelum tekan power eh, langsung keluar nilai di atas 100, itu ada konslet di area LDO. LDO itu kemana-mana, bukan ya, termasuk power juga. Power kan outputnya ada bak regulator, ada LDO. LDO itu untuk kebutuhan eh,
LDO ada 3, ALDO, DLDO, SLDO. SLDO itu termasuk VIO, RAM, ya. Terus ALDO itu untuk audio, signal. Terus yang DLDO itu yang lain-lain, yang VIO, VRAM, VSS, DVSS gitu. Kalau MediaTek, kalau Qualcomm ya VREC gitulah. VREC L. Nah, Pak Herman pernah nanya tuh, bedanya VREC sama VREC L apa gitu. Pak Herman nanya Pak Dilah satu. VREC L ya LDO, kalau VREC aja ya VREC, pak regulator gitu loh. VREC S berarti switch, untuk men-switch, untuk switching gitu. VREC S berarti keluar masuk power, keluar masuk lagi power, keluar masuk lagi power. VREC S untuk switching, untuk menghaluskan, karena CPU kan butuh eh, tegangan yang halus cara kerjanya, biar nggak terganggu noisy, nggak jitter gitulah. Tadi siang saya bahas tentang jitter gitu ya. Nah, saran saya kalau HP-nya sudah garapan, congkel semua biar cepet. Mulai dari MMC aja dulu. MMC dilepas, masih sama enggak? Karena udah garapan Pak, beda kalau mesin normal, masih virgin. Kalau saya sistem kerja cepatnya begitu. Bongkar MMC, masih short enggak? Kalau udah enggak short, kalau kalau shortnya sudah hilang, ya sudah, apalagi. Iya kan? Intinya itu sebelum tekan power sudah short segitu, berarti ada konslet di LDO, bukan bak regulator lagi. Beda lagi kalau shortnya kecil, sebelum tekan power, shortnya di bawah 30 lah, di bawah 30 lah, itu fokus IC power dulu. Kalau shortnya tinggi, saran saya dari ujung, dari MMC, kalau UFS ya UFS, kalau ada RAM-nya ya RAM-nya dulu, kan ada yang RAM terpisah kan. Nah itu kalau kasus begitu jangan coba-coba dicolok laptop. Yang pertama jangan berharap connect. Yang kedua takut laptopnya kena efek. Nah, mesin konslet kok colok laptop. Laptopnya meleduk aja. Guru saya colok laptop ngakone. Nah kan bener kan. Aku buat ipak guru. Buat iPhone sama aja. Tapi iPhone dia konsumsinya gede. iPhone konsumsinya gede. Iya kan, colok laptop nggak connect, ngapain? Masih beruntung nggak error tuh USB, kadang-kadang error kok. Minta di restart baru normal USB-nya, port USB-nya. Gitu aja dulu, congkel dari ujung, shotnya hilang nggak? Shotnya udah hilang ya sudah, berarti di situ. Tapi feeling saya MMC sih. Feeling saya MMC sih. Soalnya sering. Tapi masalahnya itu belum sebelum power sih. Sebelum tekan power, konsletnya tinggi. Beda lagi kalau tekan power langsung tinggi. Nah itu kalau saya udahlah,
ini MMC ada yang bermasalah ini. Entah MMC-nya mati kayak konslet kayak pokoknya kalau tekan power langsung tinggi das. Tapi itu sebelum tekan power sudah naik ya. Karena sudah garapan ya, saran saya dari ujungnya dulu congkel. Itu yang namanya sistem susun ulang, kerja cepat, nggak usah kebanyakan ngukur. Karena user ini kita tahu, udah jadi belum bang? Katanya seminggu lagi. Ah, ya Allah. Sistem kerja cepat aja dulu kalau saya gitu ya. Makanya hand skilling itu penting. Hand skilling itu penting ya. Hand skilling itu penting karena apa? Hand skilling itu kan melatih eh, teknikal tangan, kelincahan, skill. Fungsinya itu kalau kita mau ngerjain apa-apa, nggak ada beban. Andai kata kita mau repair konektor nih, konektor di mainboard, kepikiran di bawahnya CPU, beban nggak? Beban Pak. Tapi kalau kita sudah terbiasa ACP CPU, alah CPU konslet tinggal repair gitu aja kan. Nah itu namanya pentingnya hand skilling. Hand skilling penting, utama buat saya gitu kan. Tapi harus diimbangi dengan pemahaman logika, teori. Use your logic for analysis. Kaos tuh kan kaos saya tulisin begitu. Use your logic for analysis. Yang pertama hand skilling tujuannya biar kita nggak punya beban andai kata mau eksekusi area mana yang berpotensi rusak parah. Rusak tinggal di ACP, gitu kan lega. Tapi ya jangan sembrono juga. Jangan sembrono juga, mentang-mentang sudah biasa ACP CPU main hajat plus panas 500 angin 100. Melendung apa nggak pusing? Sekedar ACP mah ya bisa. Nah, kalau melendung ganti mainboard. Ayo loh. Nah tuh kejadian di A1K angkat driver LCD cepu kena. Nah iya. Makanya hand skilling itu dilatih. Mahir ngukur kalau nggak bisa hand skilling, apa don? Mahir ngukur nih. Mahir berimajinasi. Tahu sistem kerjanya. Tapi nggak bisa hand skilling. Don nggak? Yang ada pada rontok kaki. Nggak jadi don, nombok. Harus diimbangi ya. Hand skilling oke, ACP oke, teori oke.